terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianugerahi, diberikan hidayahnya berupa keimanan, sehingga menjadi motivasi bagi kita untuk berbuat, mensinergikan ibadah kita yang wujudnya mahdhah dan juga wujudnya amaliyah atau kerja-kerja. Semoga kesyukuran ini lebih menambah nikmatnya Allah kepada kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, kehidupan manusia itu sebenarnya sangat ditentukan oleh maunah dan hidayah Allah. Ini harus dari awal disadari bahwa amalan manusia kalau baik itu sebenarnya karena ada hidayahnya Allah. Sehingga kita memohon, ya Allah, istiqamahkan kami dalam jalan-Mu ini. Kesadaran itulah pemirsa sekalian, pagi hari ini kita mencoba mengangkat tema tentang bagaimana menuju atau menjemput hidayah Allah. Tapi kita harus bertanya dulu, apa itu hidayah? Saya ambil dari asal katanya hada yahdi hidayatan. Itu menunjukkan. Jadi kalau kita diarahkan oleh Allah dalam hidup ini, Masya Allah itu bahasanya ya. Kalau kita diarahkan, dibimbing oleh Allah dalam hidup ini, maka insya Allah baik. Kebaikan inilah yang kita harapkan. Makanya dalam doa-doa kita itu senantiasa ada ihdinas siratal mustaqim. Nah, pagi hari ini pemirsa sekalian, saya mau awali dengan satu ayat ya. Ini kalau kita istilahkan hak prerogatif Allah itu sebenarnya hidayah. Walaupun wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Allah itu tidak menganiaya hamba-hambanya, tapi yang berjalan pada kebaikan itu hak prerogatif Allah. Kita lihat ayatnya begini. Allah berfirman, "Famay yuridillahu", Masya Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki, ayyahdiyahu, untuk diberikan hidayahnya. Baik, Masya Allah. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan isi, akan lapangkan dadanya lil Islam. Untuk, pertama ya, yashrah sadrahu lil Islam maknanya itu yang menganut agama Islam. Itu satu, itu pokoknya itu. Kemudian, makna Islam itu ia tebarkan, memberikan keselamatan, melindungi, menjaga nilai itu. Jadi menyerahkan diri kepada Allah, itu makna Islam itu. Penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Jadi, saya ulangi ayatnya pemirsa sekalian ya.
Famay yuridillahu, siapa yang Allah kehendaki, yurid, arada yuridu iradan, ayyahdiyahu, untuk mendapat hidayahnya Allah. Apa caranya? Allah jawab sendiri. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah berikan kepada dia sifat, kecenderungan, konsen untuk menyerahkan dirinya kepada Allah. Islam itu penyerahan. Ya Allah, aku serahkan hidup saya ini kepadamu. Saya tidak boleh egois. Hidup ini bukan yang saya yang tentukan. Kehebatan ini, andai kata ada di antara kita yang hebat, jangan menjadi takjub. Apalagi merendahkan sesama. Kekayaan, jabatan, jangan merasa, kau memang bodoh emantong. Enggak gitu itu. Allah itu. Jadi, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Sebaliknya pemirsa sekalian, masih ayat yang sama, surah Al-An'am 125. وَمَنْ يُرِدْ أَيُّدِلَّهُ, siapa yang akan sesat dalam hidupnya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, Masya Allah. Siapa yang Allah biarkan, disuruh taubat, tidak mau taubat dia. Disuruh baca ihdinas siratal mustaqim dalam artian sholat, dia tidak mau. Tidak mau sholat. فَمَنْ يُرِدْ أَيُّدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا, dia selalu disempitkan dadanya oleh Allah. Suruh sholat, dia merasa sibuk. Disuruh taubat, banyak alasan. Disuruh berbuat baik, banyak dalilnya. Boleh jadi dia tahu dalil, tapi tidak membuatnya dia beramal kebajikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, jadi siapapun di antara kita, tugas utama per individu itu untuk menjaga keimanan adalah penyerahan diri kepada Allah agar kita senantiasa mendapat hidayahnya, bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah pemirsa, saya lanjutkan, tuntaskan dalilnya agar ada nilai Qur'ani yang bisa kita petik. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan. Allah selalu sempitkan dadanya. Kebalikan yang tadi. Kadzalika yaj'alullahu rijsa. Demikianlah Allah bebankan kepada orang-orang yang banyak dalih itu, banyak alasan itu, banyak kesibukan dari ibadah minta maunahnya Allah itu. Alalladzina la yu'minun. Bagi orang-orang yang memang tidak beriman. Simpulannya pemirsa sekalian,
orang berimanlah yang bisa kita katakan menjemput hidayah Allah. Jalannya itu lewat ayat ini. Jadi orang yang mau dalam hidayah Allah, punya konsen, punya kecenderungan, ya Allah, hidayahmu yang aku butuhkan, maka dia perbaiki keimanannya. Di situ itu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda kalau seseorang itu dibiarkan, kata dibiarkan, saya mau garis bawahi ini. Dibiarkan oleh Allah tidak dalam hidayahnya. Di samping pagar hidayah, kira-kira gitu. Allah biarkan dia banyak dalih. Ayo periksa diri. Terlalu banyak alasan tidak sempat ngaji. Terlalu banyak alasan menunda waktu sholat. Terlalu banyak alasan untuk berbakti. Alasan kerja mungkin. Padahal Allah kasih jalan itu. Misalnya disibukkan oleh orang tua, hidayah Allah. Cara Allah menyibukkan kita itu. Tapi kalau bukan jalan itu, dia sibuk dari ibadah kepada Allah, itu Allah tanda-tanda dibiarkan. Yaj'al sadrahu dayikan ka'annama yas'adu fis sama'i. Seakan-akan kalau membawa beban hidayah itu disuruh ke langit. Begitu beratnya, begitu jauhnya. Nah, pemirsa sekalian, kita memohon maunah hidayahnya Allah melingkupi kita. Oleh karenanya pemirsa sekalian, saya mau ilustrasikan atau deskripsikan secara singkat kata hidayah ini. Makna hidayah itu bisa kita lihat. Pertama, minimal ada 4. Ada hidayah secara umum. Apa itu? Naluri, saya ilustrasikan ke situ. Naluri binatang menjalani hidupnya, mencari makannya, itu hidayah Allah secara umum. Naluri manusia melanjutkan hidupnya dengan bekerja, melanjutkan hidupnya dengan berpasang-pasangan sehingga ada keturunan, itu hidayah Allah. Allah kasih tahu bahwa nikah itu, baik manusia maupun makhluk lain, itu hidayah sebenarnya. Apa ayatnya? Adalah walladzi qaddara fahada. Ini dalam surah Al-A'la. Itu hidayah juga itu. Jadi disadari nih, ya Allah, menjalani hidup ini sebenarnya sudah hidayah nih. Tinggal dilanjutkan ini. Ada hidayah Allah yang lebih dari ini. Jadi walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Allah itu, jadi tumbuh-tumbuhan dengan segala tabiatnya itu, binatang dengan cara hidupnya itu, kasih makan anak keturunannya, itu hidayah secara umum. Bisa kita lihat dalilnya, walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Itu yang pertama, pemirsa sekalian. Ini kita tingkatkan. Kemudian yang kedua adalah hidayah dalam artian ya makin meningkat. Bukan yang modal pertama tadi, sekedar melanjut hidup sesuai naluri masing-masing atau kondisi fisik makhluk itu. Manusia dengan cara ini, makannya, berketurunannya seperti ini. Binatang, tumbuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah hidayah dalam artian ketegasan batin seseorang. Atau disiplin batin seseorang yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Itu. Ini. Jadi Al-Furqan membedakan, oh ini baik, saya tenang di sini. Tapi saya digoda di sebelah kiri ini. Ini kayaknya ndak tentram batin saya. Ndak ikuti ini, ndak. Dia pastikan seperti itu. Itu bisa kita baca, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Siapa yang kasih itu? Wa innaka latahdi, bukan la, tapi latahdi. Sesungguhnya engkau ya Allah pasti menunjuki jalan yang baik. Pemirsa sekalian, kita juga bagus kalau merespon media. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.
ada media beritakan di medsos itu, ada seseorang yang melakukan porno terhadap anaknya, seorang ibu terhadap anaknya. Ini jauh dari hidayah Allah. Sebenarnya batinnya tidak ke situ. Terpengaruh media sosial, godaan-godaan, dijanji uang. Na'udzubillah. Jadi hidayah itu menggunakan akal sehat. Masa dia lakukan, maaf ini pemirsa sekalian, dilakukan kepada anaknya sendiri, usia di bawah usia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jauhnya dari hidayah Allah. Kita, jadi dipertegas pemirsa sekalian, di era media sosial hari ini terlalu mudah orang dijanji-janji, diretas-retas media sosial itu untuk membodoh-bodohi orang. Dan ada aja orang yang mau terbodoh itu, tertipu itu. Janji sekian 15 juta, janji 20 juta, bahkan lebih, mau saja. Hilang akal sehatnya. Tidak pernah ketemu, dia iyakan. Masya Allah. Itu perlunya kita meningkat. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi hidayah itu menuju ke Allah, kemampuan meningkat dari hidayah pertama yang secara umum ke hidayah yang kedua, mampu menggunakan akal sehat, membedakan yang baik dengan yang buruk. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil yang ketiga. Hidayah juga itu lebih di atas lagi. Dalam bentuk muwaffiq atau bahasa umumnya di kita itu adalah ilham. Apa itu ilham yang kita biasa interpretasikan? Ilham. Si A dapat ilham dari Allah. Apa itu? Kira-kira bayangannya begini. Kita merasa ada sesuatu yang menerangi, menginspirasi kita. Yakini sebagai sebuah kebenaran. Dicek ke agama. Dicek ke Al-Quran. Ah, ini benar ini. Saya yakin ini benar. Ini dari Allah. Cek ke agama, ke Al-Quran, ke sunnah Nabi SAW. Benar ini. Nah, kalau ini yang kita amalkan itu hidayah yang dalam bentuk ilhamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri ini. Lanjutkan ini. Istiqamahkan ini. Karena itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan, ini ada bisikan. Ada bisikan janji-janji. Tapi hati kita tidak bisa tentram ke situ. Dicek ke agama, wah ini sulit ini. Nah, jadi ilham ini, taufik ini, itu tingkatan ketiga. Ya Allah, kenapa nikmat sekali ini? Apalagi kalau dibaca dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa kita perpegangi. Itu ilham, hidayah yang bentuknya ilham atau taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian, karena kalau manusia yang mau memberi hidayah tidak akan, tidak bakalan. Jadi hidayah itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjuk kita, seseorang hamba Allah, mungkin lewat amalannya, lewat kesabarannya, lewat rasa tawakalnya kepada Allah, makin kuat hidayah bagi dia. Ini hidayah yang tingkatan ketiga, ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh sebagai hamba yang dhaif, mari kita tawadu kepada Allah dan juga tawadu kepada sesama kita manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau taufik atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu kita diberikan luar biasa. Inilah karunia yang termahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terhindar dari kalimat seperti ini. Nabi pernah itu sangat mau keluarganya, bahkan ada yang bilang pamannya, sangat mau kalau segera berucap 2 kalimat syahadat. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Nabi, ini Nabi pemirsa sekalian, Allah kasih keistimewaan kepada Nabi, bisa memberi syafaat kepada umatnya yang beriman. Luar biasa. Kita harapkan itu. Tapi memberikan hidayah, Allah tegaskan, sesungguhnya engkau wahai Nabi, tidak memberi hidayah. Ini kita coba perhatikan redaksinya. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah keislaman itu kepada siapa yang Allah pilih. Itu. Yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tapi jangan lupa, Allah itu Maha tahu bahwa Allah yang berikan hidayah kepada seseorang itu. Nah, pemirsa sekalian, ini hidayah tingkat ketiga. Kita mau yang terakhir, yang keempat. Apa itu yang keempat? Jadi pemirsa sekalian, dalam surah Al-A'raf ayat 43, saya sudah jadikan muqaddimah tadi di awal perjumpaan kita. Ayatnya begini. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ya Allah, mereka berkata, Maha suci Allah yang menunjuki kami ke tempat ini. Bukan kursi ini yang saya tempati pemirsa sekalian, bukan. Tapi sering kami maknai seperti itu. Karena redaksi umumnya bahasa itu. Bahwa yang menunjuki kami ke tempat ini. Tapi ayat ini sebenarnya ucapan orang-orang yang penduduk surga. Dalam tafsirnya Quraisy Shihab itu adalah ucapan ini adalah ucapan yang dinikmati oleh orang-orang yang dikasih hidayah Allah di dunia dan menyebabkan ia masuk surga. Dia berkata begini, saya ulangi ayatnya. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ya Allah, segala puji bagimu yang membawa kami ke surga. Alladzi hadana li hadza. Yang menunjuki kami ke sini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak masuk surga. Sekali lagi kita berdoa, inilah ucapan yang baiknya kita hafal di dunia dan kita masuk di surga membuktikannya di akhirat kelak. Dalam artian menikmatinya. Jadi hidayah Allah itu yang terakhir. Ucapan ini bagus kalau pemirsa hafal ayatnya, terdapat pada surah Al-A'raf ayat 43. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak masuk surganya Allah sekiranya bukan karena hidayahnya kita berbuat baik di dunia, beramal soleh, tawadu, senantiasa berdoa ke hadiratnya dan menyebabkan kita masuk surga hari ini. Jadi itu juga hidayah. Pemirsa sekalian, jadi hidayah yang kita mau jemput itu kepada Allah dengan cara meningkatkan keimanan. Maka saya review sedikit, ada hidayah yang secara umum.
tabiat makhluknya Allah, manusia, binatang dan tumbuhan menjalani hidupnya, cara melanjutkan survive hidupnya. Yang kedua, hidayah Allah pada saat kita istiqamah, membedakan yang batil dengan yang benar. Kita mengambil jalan yang benar, itu hidayah Allah. Kemudian, yang ketiga adalah yang dalam bentuk ilham. Allah bisikkan ke kita, berkat doa-doa kita, teguh untuk mendapat hidayahnya Allah. Dan yang paling terakhir, hidayahnya Allah yang kita nikmati di kehidupan kita di surga kelak. Yang ayatnya sudah kita baca tadi. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menarik menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara, ini caranya nih, cari yang menjadi fadilah Allah. Cara-cara hidup yang kita memasukkan diri ke dalamnya, yang menjadi hak prerogatifnya Allah. Apa maksudnya lagi itu, Ustaz? Ada ayat begini, terdapat pada surah Yunus 58. Qul bifadlillahi, hanya karena keutamaan Allah, hak prerogatif Allah. Apa itu? Hidayah ini. Jadi hidayah Quran itu hak prerogatif Allah. Hidayah agama itu hak prerogatif Allah. Qul bifadlillahi, katakanlah wahai Nabi kepada umatmu, karena keutamaan Allah. Wa birahmatihi, dan rahmatnya, dengan hak prerogatifnya kamu dapat hidayah, baca Quran, mengamalkan isi Quran, sabar menjalani syariat agama, tabah dengan segala ujiannya. Fadlullah itu menyebabkan rahmat Allah. Falyafrahu, gembiralah. Jadi gembira, syukuri ini. Dalam suasana kita sangat kondusif. Kondusif bekerja sesuai profesi kita masing-masing, sehingga kondusif beribadah kepada Allah. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik kamu dapat hidayah Allah, dapat rahmat Allah. Lebih baik. Ayat ini pemirsa sekalian, saya tidak dalam rangka memisahkan kehidupan duniawi dengan ukhrawi, tidak. Tapi ayat ini menegaskan ke kita, kalau kamu dalam hidayah Allah ada ujian, menahan kesabaran, ketabahan, menghindari yang syubhat apalagi yang haram. Huwa khairun, prinsip itu, hidayah itu, khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada kemampuanmu mengumpul duniawi. Duniawi maksudnya tidak merujuk, tidak mereferensikan ke agama. Jauh dari hidayah Allah. Kita tahu ini godaan. Tapi ini nikmat sementara di dunia. Allah tegaskan di situ itu. Surah Yunus 58. Itu lebih baik kamu dalam hidayah Allah dibanding mimma, dari materi duniawi, yajma'un, yang kamu kumpulkan itu. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, kebaikan-kebaikan, bahkan kenikmatan hidup, mudah-mudahan itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menjaganya, menjemputnya kalau istilah optimis kita pagi hari ini. Oleh karenanya kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, kalau perlu dengan terharu dan sungguh-sungguh menangis di hadapan Allah. La tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ini. Ba'da idh hadaitana, setelah mendapat petunjukmu. Istiqamahkan, konsistenkan prinsip ini ya Allah, hingga menghadapmu kelak. Mudah-mudahan demikian pemirsa sekalian, doa ini diijabah oleh Allah. Kita ulangi sekali lagi. Rabbana la tu'akhirna in nasina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Semoga insyaallah
Allah ma'unahnya diberikan kepada kita sekalian, konsisten istiqamah dalam hidayahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.